Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Mujir, bandar P2110181036, kelas 2 D4 ITB. Sekarang saya kuliah di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, atau biasa disebut PENS. Dalam kesempatan ini saya akan mendemokan proyek mata kuliah pemrograman lanjut atau Advanced Programming, di mana proyek yang saya dapatkan yaitu membuat game dengan memanfaatkan TCP dan thread. Jadi game yang saya buat di sini adalah game yang turn based. Gamenya dapat dikatakan sederhana, yaitu game tic-tac-toe. Mungkin semuanya sudah pada tahu apa itu game tic-tac-toe. Baik, saya rasa cukup untuk perkenalannya. Saya lanjut aja ke programnya. Sebelum saya mendemokan nanti hasilnya, terlebih dahulu saya akan mengenalkan kelas-kelas apa saja yang saya buat. Jadi untuk membuat game tic-tac-toe saya menggunakan Java. Ini adalah game project. Nah, saya nyamai game project. Ini gamenya adalah tic-tac-toe. Adapun kelas-kelasnya seperti ini. Ada model, ada view. Di modelnya itu ada arranger. Jadi arranger itu gunanya untuk apa? Jadi arranger itu adalah kelas yang memiliki peran untuk menentukan, untuk mengatur siapa pemain yang menang. Jadi kan nanti ada dua pemain. Arranger ini adalah kelas yang menentukan siapa yang menang dalam game. Di sini ada metode check winning. Check winning parameternya integer order sama base frame. Jadi di base frame jadi di view-nya itu kan ada 3 kelas, ada base frame, client frame, ada server frame. Client frame sama server frame itu extend ke base frame. Di sini saya base frame jadikan parameter sebagai parameter input. Sedangkan nanti yang parameter formal itu bentuknya gitu adalah anak. Jadi yang dimasukkan ke parameter base frame itu adalah anak daripada base frame, atau yang mengextend base frame, yaitu client base frame sama server base frame. Jadi untuk menentukan apakah yang masuk itu base frame atau client frame atau server frame, maka saya menggunakan instant of. Mungkin yang udah pada tahu, udah mendapatkan materi polymorphism, itu adalah yang saya gunakan di sini. Jadi saya menggunakan polymorphism. Jadi check winning ini intinya untuk menentukan. Jadi untuk menentukan apakah pemain itu menang atau tidak. Itu adalah metode yang ada di arranger. Kemudian lanjut ke base model. Base model itu adalah generalisasi daripada model server dan client. Jadi karena server dan client itu memiliki metode dan atribut yang sama, jadi ada socket, output stream, object input stream, input stream sama object input stream. Kemudian metodenya sama, ada close connection, send data, transfer data, receive data, itu kan sama baik client maupun server, maka saya generalisasikan. Kemudian di client sama ini tinggal nanti extend ke base model. Kemudian di server juga tinggal extend ke base model. Kemudian metode yang didefinisikan di client itu cuma open connection, terus yang di server juga open connection. Jadi saya pisahkan, kenapa? Karena memang di open connection ini beda. Kalau yang di server itu nanti socketnya ini beda ya buka, jadi ada isi yang berbeda dari di metode open connection. Sedangkan di metode lainnya itu sama, yang di metode lain selain open connection itu sama, maka yang open connection ini tidak saya masukkan di base model. Ini khusus miliknya client sama server. Jadi base model adalah generalisasi dari client dan server. Client dan server itu menangani transfer data. Jadi kan ada dua frame nanti antara client sama server. Lah, kelas client sama server itu yang menangani transfer dan receive data. Kemudian kelas lainnya ada player. Jadi kan nanti di gamenya kan ada dua pemain. Di sini pemain itu direpresentasikan oleh kelas player. Jadi player itu
di konstruktornya itu harus ada nama sama game ID. Game ID ini kalau tic-tac-toe saya definisikan sebagai kalau ada X sama O, kan biasanya itu X atau O kan itu game ID-nya. Untuk namanya terserah, nanti tergantung pemainnya. Misalkan bisa saja pakai nama saya Muhammad Mujir itu sebagai name, atau terserah, yang penting nama dari pemainnya. Kalau game ID itu cuma identitas, nanti ditampilkan di board dari gamenya. Itu untuk yang player. Jadi yang player itu yang pemain. Terus transfer data, ini model berikutnya, transfer data. Ini transfer data ini berarti kelas yang intinya itu berisikan data yang akan dikirimkan, saling ditransmisikan antara klien dan server. Jadi maka kan kita menggunakan TCP, nanti ini objek ini akan ditransferkan, otomatis kita harus implement serializable agar bisa ditransmisikan. Isinya apa aja? Ada field content. Field content itu nanti berupa, kan nanti ada board itu ada 9 tombol. Kan biasanya kalau tidak tahu kan memang ada 9 tombolan, ada 9 kotak. Field content itu isi dari kotak yang dikirimkan. Field order itu urutannya. Nanti saya buat urutan button itu button 1 2 3 4 5 6 7 9. Terus nanti ada field order itu nanti kalau memang ada yang winning itu kan nanti ada 3 field yang sama, ada 3 field yang yang memiliki karakter yang misalkan XXX sejajar, maka nanti akan menang. Itu datanya itu disimpan di field order. Terus winning status itu menentukan apakah ketika data dikirimkan status dari pemain yang ngirim tadi sudah menang apa belum. Terus ada reset status, jadi kan nanti ada di frame-nya ada reset tombol reset. Nah, di situ untuk mengeset reset status. Jadi data yang dikirimkan itu akan berisikan reset status. Apakah ada reset dari satu frame, misalkan dari server menekan reset, maka nanti otomatis di transfer data itu atribut reset status diset menjadi true. Seperti itu. Jadi sini ada 2 konstruktor yang gunakan. Transfer pertama jika data yang dikirim itu bukan data reset. Jadi maksudnya reset kita definisikan false, yang ada field content, field order kita isikan. Itu yang di konstruktor pertama. Konstruktor kedua itu khusus yang reset. Jadi transfer data itu bisa nanti pakai yang konstruktor pertama, bisa yang konstruktor kedua. Kalau kita misalkan tombol reset, maka yang kita panggil konstruktor yang kedua ini. Kalau nanti misalkan kita ngirim data itu bukan statusnya reset, maka kita panggil konstruktor yang ini. Jadi data yang dikirimkan adalah data data ini nanti. Jadi ini model-modelnya. Jadi kan ada pemain, ada client server untuk ngirim data, terus arranger ada pengatur siapa yang menang siapa yang kalah. Terus kita lanjutkan ini secara model sudah cukup, tinggal view-nya yang menampilkan data-datanya. Di sini ada base frame, client frame sama base frame. Di base frame saya coba tampilkan base frame. Ya, base frame ini extend ke Java Swing JFrame. Jadi ini generalisasi dari client frame dan server frame, karena client frame sama server frame itu memiliki atribut dan metode yang sama. Jadi beberapa ada yang sama. Jadi saya generalisasikan di base frame. Kemudian di client frame tinggal mendefinisikan, kita extend aja. Kita extend ke base frame-nya. Terus yang di server frame kita extend juga ke base frame. Jadi yang client frame sama server frame extend ke base frame, yang base frame extend ke JFrame. Jadi untuk frame-nya. Jadi metode yang ada di base frame ya ada start game, xcount, ini untuk jumlah kemenangan kan, player, ada arranger, button, transfer data. Jadi emang base frame itu akan memiliki relasi dengan arranger nanti. Mungkin saya bisa demokan. Cukup run yang client, my server. Nah, ini yang server.
Jadi ada dua frame, server sama client. Ini server, ini client. Jadi secara apa ya, komposisi komponen yang ada di frame itu sama. Nah, tombol-tombolnya. Jadi untuk memulai itu kita mulainya dari server. Jadi start itu maksudnya membuka koneksi TCP, buka atau koneksi soket start. Jadi ketika tombol start, ini kan masih menunggu koneksi. Saya sengaja emang tidak menjadikan start ini sebagai thread, karena emang tujuannya kan kalau kita mau start biar kita nggak bisa operasi kalau belum dapat pair atau pasangan. Jadi kita belum bisa menekan tombol apapun di sini kalau ketika tombol start server. Ketika sudah ketika ini start, ini nggak bisa aktif, masih dia nge-freeze karena emang sengaja biar nggak server klien yang server tidak bisa melakukan apa-apa dulu, baru kalau sudah punya pasangan dia bisa melakukan. Jadi di klien kita klik start. Nah, ketika koneksi sudah terbentuk, otomatis semuanya bisa dipencet, sudah aktif semua frame-framenya. Terus kita bebas mau di mana. Jadi kita sudah inisialkan dulu siapa yang main, sekarang server dulu. Jadi saya nggak pakai tombol siapa, itu langsung di generate random di sistemnya. Nah, 0, jadi server itu 0. Terus di klien nanti kita klik X. Nah, misalkan di sini set, jadi ini langsung tampil di sini. Terus misalkan di sini X, misalkan langsung menang misalkan. Nah, ketika menang tuh ada pemberitahuan, ada pop up semacam ini. Ada panel J option pin, pakai J option pin, klik OK, otomatis ditandai. Yang di server atau yang di klien otomatis ada juga pemberitahuan set. Nah, ini 0 sama 1. Ini. Terus kita reset. Nah, ketika kita reset otomatis di sini mulai dari awal, tapi skornya tetap. Emang kan maksudnya reset dari boardnya aja. Ini juga langsung otomatis ke reset, karena ketika reset tadi kita nge-create transfer data. Konstruktor yang kita panggil itu adalah konstruktor dengan parameter reset status. Reset statusnya kita ketika tombol reset kita set menjadi true, otomatis dikirim. Di sini dilakukan pengecekan, jika reset true maka kita reset semua boardnya. Kita bisa mulai main lagi, misalkan X. Di sini 0, misalkan gini. Kita coba tengok lagi. Di klien set, klien menang. Nah, ada beritahuan nanti ya, ditandai. Nah, di sini langsung muncul juga pop-upnya menang. Jadi seperti itu konsepnya. Jadi data, jadi setiap kita ngeklik tombol button ini, otomatis datanya itu kita kirim. Jadi kita ngeset dulu di sini, ngeset field yang kita tekan, misalkan O, berarti kita set dulu O, baru datanya kita kirim ke lawan main kita. Jadi untuk disetkan, misalkan kita tekan tombol O. Nah, jadi ketika sudah kita misalkan sudah dipencet nih, maka yang di sini udah nggak bisa dipencet, udah saya set disable. Jadi yang sudah keisi value itu otomatis di disable buttonnya. Terus ini masih, jadi ketika kita mau reset, reset lagi, set, otomatis hilang semua. Jadi reset itu dari sisi aja, nge-reset otomatis semuanya nge-reset, karena nggak mungkin kalau misalkan satu reset yang satunya nggak nge-reset, nanti ada kita misalkan mulai nanti nggak sinkron, ada yang sudah keisi, ada yang belum keisi dari button-button yang 9 ini. Jadi ketika reset maka yang lain juga reset, jadi ini satu arah aja. Mungkin nanti bisa ditambahkan pengembangannya ketika kita reset. Di sini ada pemberitahuan, ada permintaan reset. Jika yes, baru bisa di reset, mungkin semacam itu. Jadi ini untuk yang game tic-tac-toe-nya. Jadi intinya memanfaatkan button. Di sini pakai pin. Jadi kita pakai grid light. Ada panel, terus kita set lightnya jadi grid. Ini kita masukkan button 9, jadi semacam ini. Nah, ketika mau exit ada konfirmasi, if you exit yes. Di sini juga
Yes. Saya rasa cukup untuk demo project game tic-tac-toe dengan menggunakan TCP. Ini bisa saya contoh buka di sini dulu. Server kan ini pakai yang base model. Nah, ini write object. Ini menggunakan TCP. Metode-metode yang ada TCP, ada input stream, object input stream. Jadi di sini projectnya menggunakan TCP ya. Saya coba tunjukkan yang thread. Yang thread itu ada di client sama server. Ini thread. Ini thread start. Jadi thread itu ada di tombol startnya. Ini ketika tadi kita ada tombol start, akan menjalankan metode ini nanti. Nah, di sini thread akan berjalan. Thread itu thread dilakukan secara terpisah, makanya subproses yang dilakukan secara bersamaan. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai thread, otomatis ketika ada proses while true perulangan, otomatis kita nggak akan bisa melakukan operasi kayak kita ngirim data, kita ngeklik tombol tuh nggak bisa, karena posisi ketika ngeklik tombol start terus ada proses while true, otomatis tombolnya itu nge-freeze. Nah, dengan thread ketika kita tekan tombol button start, itu loopingnya itu dijadikan proses yang terpisah, jadi dibuat thread. Otomatis kita masih bisa melakukan yang lain, terus yang proses waiting atau proses perulangannya tadi masih terus berjalan. Nah, perulangannya sini digunakan untuk apa? Perulangannya itu digunakan untuk receive data. Jadi kita while true terus untuk mereceive data. Jadi kan nanti server dan klien nggak tahu siapa yang ngirim duluan. Nanti intinya kan kapan data dikirim, intinya selalu ada thread yang siap untuk menangkap data yang dikirim oleh lawan main kita gitu. Setelah data dikirim, data diterima, klien udah receive data, baru data itu kita proses, kita setkan data yang dikirimkan. Data tadi kan berupa objek, kita set data tadi dengan metode data set field. Jadi dia set field, nanti kita diproses. Set field ini ada di base frame, ada di base frame-nya. Ada di base frame set field. Nah, ini set field nanti di gini. Kita masukkan data-datanya. Ya, jadi kan masukkan, jadikan sebagai in data atau data masuk. Nah, data masuk kita set button jumlah urutan buttonnya berapa. Terus untuk menentukan button yang berapa yang mau diisi, ini button get button. Terus ini data dan konten yang diisi ke button. Jika sudah diisi, maka misalkan awalnya X, jika sudah diisi berarti kita awal ganti ke O, kan emang gantian setelah X jadi O. Jadi seperti itu. Jadi ini di base modelnya tadi, base model kanji analisasi itu ada TCP, jadi menggunakan kita TCP. Jadi proses transfer sama receive-nya itu pakai TCP, transfer pakai TCP. Terus di server frame dan juga client frame itu ada thread itu untuk menjalankan proses looping untuk nge-receive data. Jadi ketika ada data dikirim, baik server client maupun server frame itu selalu siap untuk menerima. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah penjelasan thread sama TCP yang saya gunakan dalam proyek ini. Saya kira cukup untuk demo project. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.